Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bagong Temanggungan, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Saya ingin mensosialisasikan program yang akan saya rencanakan untuk kedepannya. Nah, saya memiliki sebuah program yang saya sebut taman berbicara, yaitu tampil di depan, bercerita dan membaca lancar. Program ini terinspirasi dari anak-anak kelas 1 yang pastinya masih belum lancar untuk membaca. Nah, jadi kegiatan ini bisa memberikan dampak positif untuk anak-anak. Tidak hanya nanti program ini dijalankan di kelas rendah, tapi bisa juga dijalankan di kelas yang besar. Jadi saya akan mensosialisasikan program yang saya rencanakan. Nah, program ini itu nanti bisa menguatkan interaksi sosial antar murid secara positif. Jadi melatih kepemimpinan murid untuk menyampaikan informasi secara lisan sehingga murid bisa memiliki rasa percaya diri, kreativitas, dan kemandirian. Nah, ini tujuannya. Yang pertama, tujuan dari program ini nanti menumbuhkan kepemimpinan murid dan mendorong murid mengembangkan sikap-sikap yang positif. Yang kedua, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Yang ketiga, mendorong murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, berkontribusi, dan gotong royong. Yang keempat, meningkatkan keterampilan membaca dan bercerita murid. Sebenarnya tujuannya masih banyak, tetapi saya ambil 4 yang mudah dipahami. Dari program yang saya buat ini, saya membuat BAMJA, yaitu perencanaan untuk program ini. Yang pertama itu saya pendapatnya akan melakukan dialog bersama. Iya, kurang besar ya. Dialog bersama, baik itu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, kemudian juga mengidentifikasi aset. Yang kedua, saya akan melakukan ambil pelajaran. Nah, dari ambil pelajaran ini, tindakan yang akan saya lakukan adalah mensurvei, membaca bersama dengan orang tua di rumah, anak-anak dengan orang tua, kemudian dengan saya di sekolah, kemudian mungkin kalau ke depannya bisa dengan Bapak Ibu Guru masing-masing di kelasnya ya. Jadi ada tindakan untuk survei membaca bagaimana anak itu lancar atau belum. Ini contoh ya, jadi anak-anak itu membaca di depan, tampil di depan, bercerita dan membaca lancar. Anak-anak membaca apa yang mereka pilih, jadi mereka bisa memilih choice ya, memilih apa yang mereka baca. Kemudian mereka bisa menyampaikan apa yang sudah dibaca dengan bercerita di depan. Nah, program ini nanti diharapkan bisa membuat anak lebih percaya diri, lebih memiliki kreativitas untuk bercerita, kemudian melatih kemandirian bahwa mereka bisa membaca. Nah, dari kerja tadi melalui survei, dialog, nah diharapkan program ini dapat dilaksanakan untuk kedepannya. Bagaimana program ini bisa terlaksana? Nanti kita perlu kolaborasi dari Bapak Ibu Guru semuanya, kita, warga sekolah semuanya, baik dengan anak-anak, kepala sekolah, guru. Kemudian yang terpenting adalah aset apa yang kita miliki. Nah, di sini saya akan memilih fisik ya, jadi ada perpustakaan. Kemudian tidak hanya dengan buku. Nanti karena kita di era digitalisasi, kita bisa memberikan anak-anak membaca itu dari misalnya proyektor atau mungkin HP. Nah, itu bisa dilaksanakan nanti untuk kedepannya, karena kita juga mengikuti perkembangan yang ada saat ini, bahwa kita berada di era digitalisasi. Baik, jadi itu tujuannya. Kemudian programnya bagaimana, nah langkahnya nanti bagaimana. Nah, anak-anak
nanti akan punya jadwal. Misalnya ini kita observasi di kelas kecil dulu. Anak-anak punya program membaca di kelas dulu. Kemudian ada jadwal lagi membaca di perpustakaan. Kemudian untuk kelas selanjutnya bisa bergilir menggunakan perpustakaannya, atau guru juga bisa memberikan bahan bacaan melalui media digitalisasi. Setelah membaca, anak-anak baru bisa bercerita. Jadi mereka tampil di depan, bercerita dan membaca lancar. Ini tidak hanya untuk kelas rendah ya, bisa digunakan untuk kelas besar. Karena yang selama ini kita lihat bahwa anak-anak itu rasa percaya dirinya kurang. Bahkan untuk presentasi hasil dari dialog atau diskusi di kelas pelajaran apapun, mereka pasti malu. Tidak hanya di kelas kecil ya, pasti sampai di kelas besar. Jadi program ini diharapkan bisa melatih kepercayaan dirian anak-anak untuk tampil di depan, baik memberikan presentasi atau bercerita. Dan jadi itu aset yang saya pilih, fisik berupa perpustakaan. Baik Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Yang ingin saya tanyakan, ini programnya sangat bagus ya. Yang ingin saya tanyakan, program ini diperkirakan berjalan berapa lama? Misalkan 1 semester atau 2 semester atau sampai berapa lama? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, berapa lama ini dilaksanakan? Nah, ini direncanakan bahwa program ini sebisa mungkin berkelanjutan. Jika bisa direalisasi, ini kan rencana saya membuat program. Kemudian jika bisa direalisasi, ini bisa dilaksanakan berlanjut. Sama seperti program-program yang lain, misalnya saya makan bersama, itu dilanjut dari kelas ke kelas untuk selanjutnya dilaksanakan. Begitu Bu Sita ya, jadi diharapkan berkelanjutan. Ada lagi, monggo. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya sampaikan, saya tanyakan, misalkan kita kekurangan di perpustakaan, untuk kelas rendah, apa yang bisa kita manfaatkan selain perpustakaan? Agar misalkan anak-anak bosan di perpustakaan atau perpustakaannya kecil, siasat kita apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena aset yang saya gunakan adalah perpustakaan ya, berupa fisik. Memang pasti akan ada kendala, misal kekurangan bahan, begitu ya, buku. Nah itu tadi kita bisa memanfaatkan kelas ini sebagai tempat fisiknya untuk melaksanakan program ini. Kita tidak didukung dengan buku, misalnya ada kekurangan buku dengan jumlah siswa yang segini banyak, bukunya hanya seperti ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita buat bisa dengan media digital. Digital seperti ini, kita buat tampilan, kemudian ada cerita, kemudian juga bisa dengan video, bisa. Nah, yang pertama kan kita pandangannya fisiknya itu berupa perpustakaan, tetapi selain perpustakaan kita bisa juga menggunakan ruang kelas ini sebagai tempat untuk melaksanakan program ini. Jadi dengan media digitalisasi atau media gambar, video, atau apapun yang bisa kita gunakan secara maksimal. Jadi kita memaksimalkan aset yang kita miliki. Sambung? Terima kasih. Ada lagi? Oke. Ini Bu Novi tadi menjelaskan memanfaatkan apa ini tadi aset fisik saja. Apakah tidak memungkinkan aset lainnya yang mendukung dari program ini? Seperti tadi tersedianya buku. Kan kadang anak-anak itu sering membaca, mungkin agak bosan sehingga perlu referensi lain. Mungkin salah satu tadi dengan metode bisa anak-anak dengan digital ya, Bu Novi ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa sekolah itu membeli buku baru. Dan tentunya untuk membeli itu kan memerlukan apa ini finansial. Jadi
mungkin tidak hanya fisik saja ya Bu Novi, mungkin bisa ditambahi dengan aset finansial seperti itu. Baik, terima kasih tanggapannya Bu Yuyun. Ya, kenapa saya memilih fisik terlebih dahulu? Karena saya memaksimalkan aset yang kita punya. Nah, kemudian bila ada kekurangan, kita akan melirik aset lainnya. Mungkin itu tadi disampaikan Bu Yuyun, finansial. Jadi kita menambah buku baru, ya kan? Kemudian mungkin kita bisa membuat pojok baca. Nah, itu kan juga berhubungan dengan finansial. Kemudian bisa juga dengan kepemilikan untuk anak-anak. Anak-anak membawa buku dari rumah, jadi bisa dibaca di sini. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lirik selain fisik. Jadi ada aset finansial, kemudian kita bisa juga memanfaatkan aset lain, misalnya lingkungan. Ya, jadi kita bisa menggunakan lingkungan sekitar kita. Begitu Bu. Ada lagi? Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dari program yang saya rencanakan. Semoga kedepannya bisa terrealisasi dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.